nanti bongkar pasang staf kepelatihan dengan turnamen yang dengan jarak waktu yang sangat mepet itu juga bukan opsi jangka pendek dan pada akhirnya kita harus mulai kembali lagi dari nol, ya kan? Betul. Ekspektasi harus turun lagi. Mm-mm. Pada akhirnya kita nggak kemana-mana gitu, kita nggak belajar apa-apa kalau misalkan nanti pahit-pahitnya John Herdman harus kehilangan jabatan sebagai kepala pelatih. Pagi Pagi Bang Bang Julian Julian. Kuzon. Halo, selamat pagi, morning zone. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana Alhamdulillah. kakak kabarnya juga? Iya, Alhamdulillah sehat alhamdulillah. juga. Masih pakai baju jersey timnas Bang. Wah, kita mah Weh, cinta selalu timnas selalu Cinta ya. Indonesia. selalu, apapun yang terjadi ya Bang ya. Betul sekali. Nah Bang Julian, ini Hmm. ngelihat Timnas Indonesia lagi rame juga dibahas di media sosial setelah gagal di Piala AFF 2026. Bisa dibilang bahkan gagal total ya, karena di fase grup udah harus tersingkir nih. Timnas Indonesia gagal memenuhi ekspektasi yang ada dan akhirnya tersingkir dini, harus puasa gelar lagi Iya. di Piala AFF. Bang Julian Kuzon ngeliatnya gimana nih kiprah Timnas Indonesia di Piala AFF sendiri? Ya, kalau kita lihat dari Piala AFF, timnas Indonesia sih harus kita katakan gagal total ya, karena kita Iya. back to back lagi-lagi gagal dari lolos fase grup. Dan Hmm. ini menjadi salah satu evaluasi bagi PSSI, terutama untuk sang pelatih John Herdman. Iya. Karena kita lihat sendiri selama Piala AFF, John Herdman ini terlalu konsisten untuk menggunakan satu taktik gitu. Hmm. Sehingga bisa kita katakan bahwa konsistensi menggunakan satu taktik ini lagi-lagi hanya mengandalkan crossing bola yang selalu kita lihat bahwa ini tuh ketergantungan banget pada pemain kunci seperti Tom Hay dengan Iya. kualitas umpan passingnya dan itu terlalu mengandalkan juga supaya berharap seorang Michael Baker bisa memenangkan duel udara untuk dalam kasus mencetak gol. Kalau kita lihat juga selama fase grup Indonesia tuh bisa megang position bola di angka 60-70%. Tapi setelah megang bola mereka selalu mati kutu ketika dalam sisi kreativitasnya. Iya. Sehingga lagi-lagi mereka akhirnya deadlock dan buntu juga untuk mencetak gol. Dan itu bisa kita ngelihat bahwa John Herdman emang sepertinya belum menyiapkan taktik plan A, plan B, plan C. Iya. Karena kalau kita lihat dari secara sepak bola di ASEAN, kalau kita hanya mengandalkan satu taktik, bisa kita katakan itu pasti langsung mudah terbaca. Apalagi kita menghadapi tim-tim yang terutama bisa kita katakan kuat juga seperti Vietnam, Thailand juga gitu. Iya. Nah, menurut Bang Julian kan kita menang besar lawan Kamboja 5-1, terus Timor Leste 3-0. Kita performanya nih menurun nih pas ngelawan Vietnam. Vietnam, terus Singapura. Nah, itu apakah selain kata Bung Julian tadi kan karena taktiknya satu aja, selain itu ada faktor lain nggak sih Bung Julian yang ngebuat performa timnas tuh menurun? Ya, salah satu faktornya sih hampir bisa kita katakan penurunan dari sisi mentalitas ya. Mm-mm. Karena kalau kita lihat di bawah asuhan John Herdman, menang lawan Kamboja dan Timor Leste, itu sebenarnya tidak bisa kita katakan sebagai sebuah prestasi. Karena emang itu sesuatu yang udah timnas Indonesia biasa lakukan gitu, menang mudah menghadapi Timor Leste dan juga Kamboja. Tapi ketika kita menghadapi Vietnam dan hanya mengandalkan satu taktik, itu jelas sangat terbaca. Dari sisi mentalitas juga kita mengalami penurunan. Biasanya dulu di era pelatih sebelumnya dan sebelumnya, Iya. ketika kita ketinggalan 1-0, itu biasanya mentalitas pemain timnas Indonesia tuh bisa langsung bangkit. Bahkan kita juga optimis bisa membalikkan kedudukan. Tapi Iya. entah kenapa pertandingan kemarin di AFF menghadapi Vietnam, terutama yang kita kalah besar dengan skor 3-0, itu kita ngelihat pemain timnas Indonesia tuh emang bisa kita katakan dari sisi mentalitasnya juga turun, dari sisi fisikalnya juga turun, Hmm. lalu juga dari sisi kedisiplinannya juga turun. Saat mereka kehilangan bola, mereka kebanyakan rata-rata juga pemainnya itu pada out of position, sehingga Iya. lini belakang tidak terorganisir dengan baik dan itu membuat celah bagi Vietnam untuk bisa menghancurkan timnas Indonesia 3-0. Bener, Nah, bener. bicara mental tadi kan sebenarnya John Hotman terkenal pandai dalam menggugah semangat para pemain. Motivator ya? Motivator ya, dia katanya pandai lah di situ. Tapi entah kenapa di AFF ini kok nggak kelihatan ya, Bung Julian? Apa Iya, ada yang salah dengan John Hotman kah? oke, mungkin kalau kita bicara tentang masalah, memang kita kan pernah dengar bahwa John Herman emang Hmm. bisa dia ngebangun energi di dalam ruang Iya. gantri ya. Cuman kan Hmm. mungkin kita lihat juga
apakah dia udah mengenal lebih jauh dengan pemain yang notabene emang bukan pemain dari didikan Eropa gitu. Iya. Karena kan harus kita katakan bahwa timnas Indonesia yang turun di AFF itu emang totalitas hampir kebanyakan mereka bermain di Liga Indonesia, ya kan? Yang secara mentalitas mungkin bisa digedor tapi bisa juga untuk gampang turun ya. Sehingga bagi seorang John Herman juga mungkin belum mengenal juga salah satu karakteristik dari pemain yang bermain di Liga Indonesia atau bisa kita katakan regional ASEAN seperti itu. Nah, Bang Julian, ini kan di Piala AFF 2026 kemarin dari jumlah pemain yang masuk skuad inti, beberapa nama emang nggak bisa dimainkan ya, Iya. seperti Marcelino Ferdinand karena memang cedera hingga akhirnya absen sampai Piala AFF selesai nih. Lalu ada juga Justin Hapner yang memang ini sebenarnya mengejutkan, namanya tiba-tiba muncul, kita tahu padahal dia lagi karir di luar negeri. Ini ada nggak sih sebenarnya menurut Bang Julian efek dari ketidakhadiran dua nama ini ke skuad timnas Indonesia hingga akhirnya membuat Iya. timnas Indonesia babak belur, gagal total di Piala AFF 2026, atau sebenarnya kita masih punya pemain-pemain lain Iya, kok harusnya yang dua pemain lain lagi aja yang dipanggil ya. nah itu. Ya, oke, ini menarik juga ya, karena ketidakhadiran Marcelino Ferdinand tuh harus bisa kita katakan kita kehilangan dari dinamika dari sisi penyerangan, karena harus kita akuin aja Marcelino Ferdinand tuh salah satu pemain yang bisa melakukan penusukan dari sisi winger untuk bisa menyerang dari ke area pertahanan lawan. Iya. Kehilangan absennya Marcelino Ferdinand, lalu juga absennya seorang Justin Hapner. Mungkin banyak juga nanti yang bilang bahwa pemain utama kan kita kan absen, pemain yang di Eropa juga absen ya kan. Dan itu sebenarnya menjadi fakta bahwa emang kedalaman skuad timnas Indonesia tuh emang tidak terlalu setara gitu. Iya. Dan itu harusnya menjadi salah satu poin penting juga bagi John Herman. Sekali lagi juga dia mengingatkan bahwa Piala AFF ini emang harusnya panggung bagi pemain lokal, pemain Liga Indonesia untuk bisa menaikkan levelnya. Tapi siapa sangka kita juga terkejut ya, bahkan sampai tidak lolos grup. Di satu sisi juga itu menjadi salah satu poin utama, berarti emang dari sisi kualitas pemainnya juga mungkin belum bisa mengerti juga dengan taktik yang diinginkan sama John Herman, atau dari sisi John Herman juga yang belum bisa memaksimalkan materi pemain lokal yang ada. Iya, iya. Betul betul. Dan Apalagi dan katanya juga karena kehilangan Marcelino, Tom Hey jadi sendirian nih kerja di lini tengah ya, jadi yang mengatur Andalannya. serangan ya gitu. Dan Betul, ketika Tom Hey dikunci, timnas jadi nggak bergerak kan, maksudnya nggak bisa berbicara banyak lah. Nah, kalau Iya. menurut Bung Julian, seharusnya yang di skuad yang sekarang tuh siapa yang layak menggantikan sosok Tom Hey gitu? Maksudnya dalam artian kalau sampai Tom Hey tidak optimal iya, dalam harusnya kondisi yang tidak bugar gitu ya. menurut Bung Julian Iya. siapa? Kalau misalkan Tom Hey kita asumsikan Tom Hey asumsi cedera atau tidak bisa hadir ya dalam lapangan. Ya salah satu opsinya sebenarnya tidak ada pemain yang lebih baik dari Tom Hey, tapi yang Iya, harus benar. dilakukan adalah dari sisi adaptasi taktik lagi. John Herman nggak bisa bermain dengan 3-4-2 karena formasi skema 3-4-2 itu emang terlalu mengandalkan dua holding midfielder antara Tom Hey dan juga seorang Mark Locke ya sebagai defensive midfieldernya. Tapi kalau misalkan Tom Hey hadir, kita kehilangan sosok yang pengatur serangan, pengatur temponya dari sisi kreativitasnya, dan John Herman nggak bisa naif untuk terlalu memaksakan dengan skema 3-4-3. Pada akhirnya dia harus tetap adaptasi taktik dengan pemain dengan kapasitas yang ada gitu. Jadi kalau emang harus ditanya pengganti Tome ya tidak ada yang lebih baik. Bang Julian kepo nih, dalam AFF kemarin salah satu yang jadi disorot, maksudnya dikritik adalah permainan Eliano Reinders. Katanya dia tuh hadir di sisi kanan tapi tidak memberikan dampak yang signifikan baik itu menyerang maupun bertahan. Kalau Bung Julian sendiri gimana ngelihat permainan Eliano? Ya, Eliano sebenarnya selama di AFF tidak tampil buruk-buruk banget ya, karena harus kita lihat juga pada dua pertandingan menghadapi Kamboja dan Timor Leste, Eliano cukup outstanding dalam sisi permainan. Tapi kita sekali lagi lihat kapasitas pemain, kapasitas juga dari sisi lawan, itu kan levelnya kan juga berbeda. Saat kita timnas Indonesia menghadapi negara yang notabene peringkat FIFA-nya di bawah timnas Indonesia, Eliano tuh selalu bermain bagus, selalu bermain dengan sangat luar biasa, harus bisa kita katakan juga kan. Tapi ketika kita menghadapi lawan yang peringkat FIFA secara notabene di atas Indonesia, Eliano emang bisa kita katakan banyak banget dari sisi drop, dari sisi buntu juga,
Dan itu dirasa dari sisi pengalaman experience juga yang dari sisi Eliano tuh kurang. Walaupun dia emang pernah bermain di Eredivisie, tapi kan sekali Iya, lagi kita lihat ya, culture dari sepak bola Eropa dan sepak bola Asia itu sangat berbeda gitu. iya, Nah, Bung gitu. Julian ini setelah gagal di Piala AFF, Ya. PSSI juga bilang mau mengevaluasi besar-besaran soal timnas Indonesia. Nah, kalau menurut Bung Julian, siapa sih yang paling harus banget disorotin sama PSSI ini? Pemainnya kah? Pelatihnya kah? Sistem permainannya kah? Karena memang kan sekarang juga lagi banyak nyorot ke John Herdman Ya. setelah gagal di Piala AFF dan Betul. menggaungkan Sinteyong kembali nih. Oke, kalau dari sisi evaluasi, tadi kan ada 3 opsi ya, pemain, Hmm, Ya, pelatih, dan sistem. Kalau kita sistem. ngelihat dari sisi pemain, mengevaluasi pemain lokal secara individu kayaknya nggak akan menyelesaikan masalah, ya hmm, kan? Mengevaluasi pelatih dengan bongkar ganti pelatih pelatih. dengan tim Ya, pelatihan lain juga itu seperti tidak akan menyelesaikan masalah. Pada akhirnya evaluasi yang paling tepat untuk event selanjutnya di FIFA Asian Cup adalah menganalisa dari sisi evaluasi dari kepelatihan John Herman untuk bisa segera menyesuaikan atau membuat setidaknya taktik atau menyusun cetak biru permainan atau ya, blueprint yang dimana John Herman harus bisa menyesuaikan taktik dengan culture sepak bola di ASEAN. Hmm, Karena harus kita lihat aja, John Herman emang harus dievaluasi dari sisi itu ya kan. hmm, Kita butuh sistem yang dimana itu bisa membuat pemain lokal kita tuh tampil kolektif. Jadi bukan sistem yang hanya berfungsi ketika pemain-pemain Eropa itu ada, tapi juga harus punya sistem atau blueprint permainan yang dimana itu juga bisa berfungsi dengan diisi pemain yang notabene pemain lokal atau pemain Liga Indonesia gitu. Berarti menurut Bung Julian, FIFA Asian Cup ini menjadi ajang pembuktiannya John Herdman untuk layak atau tidaknya memimpin timnas Indonesia. Ya, kalau dari FIFA Asian Cup sih udah bisa kita katakan harga mati ya. Iya. Juara nih harus ya Iya, Bang ya? iya. Apalagi lawannya Malaysia Bang ya. Betul, kita kayaknya udah gak bisa tawar-menawar lagi kalau untuk FIFA Asian Cup. Benar, Apalagi benar. kita bisa lihat FIFA Asian Cup ini kan salah satu turnamen di bawah FIFA ya, dan Iya. pastikan timnas Indonesia bisa turun dengan skuad komplitnya. Nama-nama pemain seperti Kevin Dix, Jay Itzes, Calvin Verdong, bahkan Ole Romeni itu bisa menjadi kekuatan tambahan untuk timnas Indonesia. Dan kita bisa melihat bahwa John Herman sebenarnya udah nggak punya ruang lagi untuk beralasan kalau misalkan gagal total di FIFA Asian Cup. Karena harus kita sadarin, timnas Indonesia itu bisa turun dengan skuad paling mewah di FIFA Asian Cup. Iya. Dengan value-nya yang sangat tinggi, pemain kelas benua Eropanya juga nantinya yang akan bisa tampil. Kalau misalkan masih gagal juara lagi di level regional ASEAN, artinya masalah murninya sih ada di kursi pelatih. Jadi kalau sampai gagal nih, Bang Julian amit-amit ya. Iya. Kalau sampai gagal menurut Iya. Bang Julian, apakah pergantian pelatih ini wajib dilakukan PSSI? Hmm. Apalagi bersiaplah sebelum Piala Asia 2027 Iya, nantinya betul. daripada babak belur. Kalau Ya, menurut Bang Julian gimana? atau setelah Piala Asia aja pembuktiannya gitu, masih kasih kesempatan lagi. Oke. Aduh, ini menarik banget nih kalau dikait-kaitan sama Sintayong. Nah, Pusing juga. Kalau misalkan nanti amit-amit ya, kalau tadi kita Iya. bilang nggak dibahas Asian Cup, John Herdman harus diturunkan sebagai kepala pelatih, itu juga aku rasa sih itu bukan opsi yang sangat tepat ya. Apalagi waktu persiapan juga mepet dengan Piala Asia 2027 yang akan bermain di bulan Januari, Iya. ya kan? Dan yang harus ya kita lakukan tuh emang kita kasih kesempatan lagi kalau misalkan nanti gagal lagi, karena mengganti bongkar pasang staf kepelatihan dengan turnamen yang dengan jarak waktu yang sangat mepet itu juga bukan opsi jangka pendek, dan pada akhirnya kita harus mulai kembali lagi dari nol. Betul. Ya kan, ekspektasi harus turun lagi. Pada akhirnya kita nggak kemana-mana gitu, kita nggak belajar apa-apa kalau misalkan nanti pahit-pahitnya John Herdman harus kehilangan jabatan sebagai kepala pelatih di FIFA Lagi Asian kalau Cup. salah Gagal. pilih pelatih ya. Iya. Tapi katanya ada isu-isunya ini nih, mantan pelatih Persib kan. Wah, banyak fans yang udah nih Bojan Hodak. Nah, kalau menurut Bung Julian, Bojan Hodak cocok nggak nih? Jadi pelatih timnas. Ini jadi konspirasi kalau begini. Ntar Boboto nggak seneng ya. Kalau kita bicara
Bojan Hodak apakah cocok jadi pelatih timnas Indonesia? Hmm? Secara culture, secara budaya sepak bola dia udah kenal banget dengan budaya Liga Iya. sepak bola ASEAN. Jadi kalau misalkan ditanya cocok, aku juga kurang tahu jawabannya cocok atau enggak. Tapi kalau misalkan dia adalah opsi yang sangat tepat untuk Iya. bisa menyangga timnas Indonesia yang bisa kita katakan dalam jangka pendek ya. Kalau Hmm. misalkan selama FIFA ASEAN Cup gagal total, John Herdman turun, Bojan Hodat masuk, mungkin itu opsi jangka pendek paling bagus. Kalau Iya. misalkan kita pengen melihat hasil serius di Piala Asia. Hmm. Karena jedanya juga mepet juga, hanya 2 bulan itu persiapannya. Betul. Jadi harapannya tetap John Hartman semoga bisa bersinar di FIFA ASEAN Cup. Jadi balikin lagi nih kepercayaan fans-fans timnas ya. Betul. Jadi Betul, modal betul. sebelum Piala Asia ya. Betul. Nah, Bang Julian, ini kan FIFA ASEAN Cup kita tahu kita jadi salah satu tuan rumah. Ini menurut Yes. Bung Julian jadi keuntungan besarkah bagi timnas Indonesia atau malah memberikan tekanan nih setelah gagal di Piala Iya. di Piala AFF dia? Oke, ini masalah status tuan rumah. Di satu Iya. sisi ini keuntungan sebenarnya bagi timnas Indonesia dari sisi atmosfer pendukung dan juga dari sisi tuan rumah. Tapi di satu sisi kita juga bisa ngelihat ini bisa menjadi bumerang tekanan mental bagi para pemain. Apalagi kita ngelihat gagal total di Piala AFF, tentu ekspektasi publik terhadap timnas Indonesia, terutama pembuktian John Herdman dengan tampil dengan skuad mewah timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup, itu menjadi tinggi sekali ekspektasinya. Jadi kalau kita bisa katakan apakah status tuan rumah ini hanya berguna kalau John Herdman nantinya bisa mengkonvensi energi dari supporter untuk bisa dimasukkan ke dalam energi timnas Indonesia sebagai booster mental, nantinya itu bisa menjadi sangat keuntungan. Tapi kalau Iya. misalkan itu nanti menjadi salah satu sebaliknya justru menjadi tekanan mental, ini justru bisa menjadi bumerang sebenarnya. Tapi ada kekhawatiran nggak sih Bang Julian ketika nanti timnas main karena memang udah terlanjur kecewa di performa di Piala AFF, akhirnya tribun nggak terlalu rame nih. Iya. Menurun lagi antusiasme. Kayaknya kalau tribun nggak terlalu ramai, kayaknya kita nggak bisa ini ya, apa sih namanya? Kita kan bisa sangat melihat antusias fans timnas Indonesia itu ketika timnas bermain itu kita nggak usah meragukan lagi gitu. Iya. Bahkan sampai subuh-subuh kita nonton, paginya berangkat kerja juga tetap kita nonton gitu. Benar. Jadi masalah tribun kosong kayaknya itu tidak akan terjadi kalau misalkan nanti timnas Indonesia bermain sebagai tuan rumah. Berarti nanti kita bakal lihat timnas di GBK dengan kekuatan full ya. Bisa jadi John Herdman formasinya mungkin berbeda ya. Nggak Bisa pakai jadi 3 back itu. lagi. Karena Iya benar. waktu di AFF kan katanya dia emang kesulitan karena pemain yang ada nggak cukup buat Andalannya ya, dia. betul. Karena back tengahnya cuma Rizky Ridho sama Brian Fatari ya yang murni Ya back tengah. betul. Jadi So bisa Jordi jadi Amat mungkin. benar. Oh ya Jordi Amat sama Jordi Amat. Nah, Bang Julian, ini bicara soal John Herdman juga, selain ramai disorot soal taktiknya, ini juga sekarang nggak bisa dipungkiri kalau lihat media sosial banyak yang membanding-bandingkannya akhirnya sama pelatih lama nih. Tapi bukan yang baru kemarin, yang kemarinnya lagi. Kok nggak dianggap sih yang terakhir? Iya nih, kan pelatih juga ya. Iya. Oh, kalau Lagi dibandingin kosong. sama Benar. Nah, ini kalau menurut Bung Julian sendiri, emang sebenarnya John Herdman ini belum sebaik sama Sinteyong atau karena belum banyak waktu aja nih untuk untuk menangani timnas Indonesia? Oke. Kalau kita melihat lagi track record Sintayong dengan John Herdman, ya mungkin kalau mau kita komparasi ini sebenarnya masih sangat relevan karena kan balik lagi publik butuh tolak ukur, ya kan? Keberhasilan timnas dengan pelatih sebelumnya itu gimana dan keberhasilan timnas dengan pelatih sekarang itu gimana? Kalau kita ngelihat dulu di era Sintayong, itu timnas Indonesia itu udah menetapkan standar yang sangat tinggi dari sisi kedisiplinan, intensitas dan juga mentalitas bertarungnya itu emang berbeda. Iya. Tapi ketika dipegang sama John Herdman kemarin, kita bisa berkaca juga dari pertandingan Vietnam. Mentalitas pemainnya drop, disiplinnya juga hilang, intensitasnya juga menurun, dan itu menjadi salah satu penurunan performa yang sangat drastis gitu dari timnas Indonesia. Jadi sangat wajar kalau misalkan publik juga merindukan stabilitas timnas Indonesia dengan era pelatih sebelumnya. Karena kita juga mengingatkan bahwa membangun timnas itu kan nggak bisa instan dan itu butuh proses waktu. Nah, mungkin kita juga perlu kasih kesabaran sebentar lah untuk John Herdman untuk ngebangun timnas Indonesia. Kalau juga dari hasil pertandingan kemarin, Bang Julian ngelihat Mitchell Baker gimana, Bang? Apakah dia sudah bermain bagus atau banyak yang juga yang bilang dia terlalu muda untuk melawan kayak Vietnam, Singapura, laga-laga penting gitu?
seharusnya dikasih ke pemain lain lah gitu. Itu menurut Bung Julian gimana, Bung? Oke, kalau dari sisi aku ngelihat Michael Baker sejauh ini dia menjawab ekspektasi kita ya. Hmm? Karena dia juga pemain muda, dia Hmm? pemain potensial, dan dia adalah salah satu striker yang sebenarnya juga udah dirindukan sama dari Indonesia gitu. Kita tuh Iya. udah lama banget juga punya karakter striker seperti Michael Baker, target man di lini depan, menang duel udara, Iya. tinggi juga 197 cm. Dan itu menjadi salah satu keunggulan sebenarnya bagi timnas Indonesia untuk bisa memberi dimensi dari sisi penyerangan ketika kita punya seorang Michael Baker. Iya. Emang dari sisi usia sih masih sangat muda dan harus bisa aku katakan ini salah satu pemain yang youth prospeknya sangat bagus sejauh ini. Jadi kita harus bisa sebagai fans juga harus bisa Hmm? support juga pemain ini, harus bisa juga menjaga dia untuk tetap menuntut dia ada di level tertingginya karena Iya. pada akhirnya nanti apapun yang nantinya Michael Baker alami di klub itu juga pastinya akan menentukan bagi timnas Indonesia. Jadi kita harus berperilaku baik juga sama dia, etika di Iya. sosial medianya juga itu sangat berpengaruh sekali. Benar-benar. PSSI Nah, udah bilang lagi jangan bully pemain sama pelatih ya. iya betul. Nah, Bung Julian ini kan di bawah asuhan John Herman, timnas Hmm? Indonesia juga kembali melakukan naturalisasi pemain ya. Iya. Selain Michael Baker, ada Luke Vickery yang dinaturalisasi, tapi memang belum melakukan debut untuk Luke Vickery. Yes, betul. Kalau menurut Bung Julian ini keputusan naturalisasi dua pemain ini udah tepat kah? Atau kan belakangan ini ada rumor-rumor lagi nih bakal nambah-nambah pemain Iya. yang kemungkinan bakal dinaturalisasi lagi, atau mending stop dulu aja deh proses naturalisasi, pakai squad yang udah ada sekarang kalau menurut Bung Julian? Ya, kalau kita ngebahas isu naturalisasi, sebenarnya naturalisasi juga bukan proses instan kalau misalkan kita pengen ngelihat timnas ada di titik kejayaan ya. Karena balik lagi untuk ngebangun timnas kan kita nggak bisa pakai cara instan naturalisasi. Kita harus kembali lagi memulai dari sisi pembinaan usia mudanya gimana, terus juga dari sistem turnamen di usia dininya gimana. Karena ngebangunnya itu nggak bisa semudah ngebalik telapak tangan karena pada akhirnya di Piala AFF juga kita berkaca pemain naturalisasi juga udah didatangkan kembali, udah dipulangkan kembali, tapi justru kita malah tidak lolos dari fase grup dan itu akhirnya kan menjadi sinyal tanda tanya gitu. Kenapa kita Iya. juga gagal padahal pemain naturalisasi juga udah datang. Kalau misalkan masalah Luke Vickery dan Michael Baker yang udah dinaturalisasi, apakah itu opsi bagus? Di satu sisi itu bisa menjadi opsi bagus karena balik lagi kita banyak turnamen ke depan yang sejujurnya kita butuh pemain yang sebenarnya udah siap untuk tampil gitu. Iya. Dan ini bisa menjadi salah satu untuk kedalaman skuad timnas Indonesia untuk bisa lebih dalam lagi gitu. Iya, benar-benar. Nah, Bung Julian mungkin ini terakhir ada pesan nggak yang ingin di Bung Julian sampaikan kepada para pencinta sepak bola Indonesia Iya. juga nih setelah kegagalan di Piala AFF kemarin? Jangan. Oke. Weh jangan, siap. Mungkin kalau dari aku ya, untuk fans timnas Indonesia, kita harus kembali lagi bersatu pada akhirnya itu yang penting karena football kan itu harusnya, sepak bola itu harusnya menyatukan kembali, kita jangan terpecah belah lagi, jangan banyak juga ribut-ribut lagi, kita harus sabar juga dengan John Herman, kita percaya lagi dengan John Herman, kita percaya lagi dengan pemain-pemain yang nantinya juga akan dipilih untuk John Herman, karena pada akhirnya kita yang dari luar juga sebenarnya kita kan nggak tahu juga apa yang ada masalah di dalam ya. Iya. Jadi kita hanya bisa mempercayakan kepada John Herman, kepada pemain yang dipilih John Herman, untuk bisa memberikan hasil terbaik nantinya untuk ya turnamen terdekat FIFA ASEAN Cup kita berharap final dulu baru juara ya kan karena kalau misalkan juara kayaknya nanti ekspektasinya langsung waduh langsung gimana gitu. Iya. Jadi ya kita berdoa juga, kita berharap juga timnas kita semakin lebih baik karena kita bisa berkaca dari kualifikasi Piala Dunia, kita ngelihat bahwa timnas kita tuh udah kayak wah banget gitu kan, udah bisa mencapai bahkan kita menjadi negara pertama gitu yang lolos ke ronde ketiga kualifikasi, bahkan sampai lanjut ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Itu sebenarnya bisa menjadi sinyal positif bahwa track record atau track perjalanan timnas kita tuh sebenarnya udah ada di jalan yang benar.
Tinggal bagaimana kita menyikapinya, mensupportnya, dan juga beretika baik lagi di sosial medianya. Karena Tuh, mungkin itu aja dari aku, profesional. Kak. Mantap banget nih Iya. pesan dari Bang Julian. Terima kasih banyak Bang Julian Makasih, sudah Bung bergabung di Julian. Morning Zone hari ini, memberikan banyak insight-insight Insight menarik. soal Timnas Indonesia ya. Hmm. Semoga ya Timnas Indonesia sesuai dengan harapan Bang Julian bisa berkiprah manis di FIFA ASEAN Cup. Terus kalau Amin. memang kembali gagal, jangan buru-buru ganti pelatih kalau kata Bang Nah. Julian. Betul. Terima kasih Bang Julian. Makasih Bang Julian. Sehat Terima selalu. kasih, Selamat Morning pagi. Zone. Salam Selamat olahraga. olahraga. pagi. Ya, salam olahraga. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.